Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Bidari Bawah dengan NIM 2105 031002 dari Prodi Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari perbaikan perangkat pendingin, yaitu demonstrasi simulasi modul AC universal menggunakan lampu. Baik, langsung saja ke videonya. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai satu modul AC dan di sini saya akan mensimulasikan modul AC ini dengan sebuah lampu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 3 lampu dan 2 lampu LED. Oke, langsung saja saya jelaskan satu persatu pemasangannya dan cara kerjanya. Oke, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan satu kertas kosong ya untuk menggambarkan ada beberapa jalur ya, ada beberapa jalur yang harus digambarkan agar lebih bisa dipahami. Kemudian di sini saya ada avometer. Avometer ini akan saya gunakan untuk mengukur tegangan keluaran pada swing. Pada swing yang ini, pada swing AC, saya akan mengukur keluarannya. Kemudian dan alat-alat lainnya ya. Oke, kita keluarkan dulu. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan beberapa komponen-komponennya terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat di sini ada soket ya. Di sini untuk yang ini dengan yang ini adalah untuk soket powernya, untuk power yang dari PLN. Saya sudah sambungkan. Di sini ada 2 netral. Di sini ini netralnya dan ini fasenya, line atau net. Di sini line dan ini netralnya. Di sini ada 2 netral. Netral yang satu lagi ini akan dihubungkan menggunakan lampu juga dengan yang ini. Ini line-nya dan ini netralnya. Ini akan dihubungkan, kalau di praktek AC-nya asli ini akan terhubung ke outdoor ya. Oke, kemudian di sini ada 3 soket. Ini akan sebelumnya di sini ada tulisan fan, N dan cap. Jadi N itu adalah netral, cap itu adalah yang terhubung ke kapasitor ya. Jadi di sini ada 3. Ini akan terhubung ke blower fan yang ada di indoor atau motor listrik yang ada di indoor. Kemudian di sini ada kapasitor. Yang biru ini adalah kontaktor. Jadi fungsi kontaktor ini adalah untuk memutus dan menyambung arus listrik AC ya. Jadi di sini sama sepertinya fungsinya seperti relay, namun relay itu untuk tegangan DC. Jadi kontaktor ini untuk tegangan AC. Kemudian ada IC dan beberapa komponen lainnya. Di sini juga ada sensor suhu ya, sensor suhu ruangan. Dan juga ada display. Ada display yang terhubung dengan 5 kabel ya. Untuk fungsi dari sensor suhu ruangan ini adalah jika ini sudah dingin, misalnya ruangan sudah dingin, dia akan memerintahkan modul ini untuk mematikan kompresor yang ada di outdoor. Jika ruangan sudah dingin, maka kompresor yang ada di outdoor akan otomatis mati. Kemudian untuk swingnya, yang ini ya, ada swing. Di sini swing ini mengeluarkan 12 volt DC ya. Jadi modul ini tidak
tidak memerlukan trafo lagi karena di modul sudah menyiapkan output yaitu 12 volt DC. Ini akan menuju ke swing fan ya. Oke, langsung saja kita rakit menggunakan lampu. Oke, jadi di sini adalah yang pertama adalah pemasangan powernya dulu ya. Tadi saya sudah jelaskan pemasangan powernya ada di sini di L dan lagi satu di netral di sini. Kemudian di sini saya akan menggunakan 3 buah lampu ya. Di sini akan diwakilkan oleh 2 lampu fan and cap ini. Kemudian yang lampu lagi satu akan ditaruh di sini COM. Ini akan menuju ke outdoor ya. Sebelum pemasangan lampu, kita harus melihat dulu jalur yang terhubung di kapasitor ini. Nanti saya akan gambarkan jalurnya di sini, di kertas ini ya. Sekarang kita lihat jalurnya dulu. Oke, sekarang kita lihat jalurnya yang mana yang terhubung ke kapasitor ya, antara fan, N dan cap ini. Kalau saya sudah mengerti akan saya gambarkan di kertas ini. Oke, jadi yang terhubung di kapasitor ini adalah di bagian cap ya. Oke, sekarang saya akan gambarkan gimana rangkaiannya. Oke, baik. Jadi di sini saya dapat menggambarkan dari pemasangan dari rangkaian ini ya, pemasangan lampunya saya dapat menggambarkan aliran elektronnya adalah seperti ini. Yang netral, yang cap ini terhubung ke kapasitor dan di netral. Jadi gambarnya seperti ini kapasitor. Aliran elektronnya adalah seperti ini. Ini ke fan. Dari fase kemudian masuk ke lampu. Kemudian keluar dari lampu akan ke cap ini. Kemudian akan turun melewati kapasitor. Turun melewati kapasitor, terus akan kembali ke netral ya. Kemudian di lampu yang kedua mengalir dari sini, kemudian masuk ke lampu, kemudian akan keluar ke netral. Jadi di sini yang melewati kapasitor adalah lampu di bagian cap ini ya. Maka akan dari pemasangan lampu ini kemungkinan di lampu bagian yang satu ini akan sedikit redup ya, karena melewati kapasitor. Oke, langsung saja kita pasangkan lampunya. Di fan ini akan ada 2 pemasangan lampu ya. Oke, langsung saja kita sambungkan lampu sesuai dengan gambar ya. Kita akan memasang lampu yang pertama dulu. Di sini dihubungkan di fan ya, terlebih dahulu kita hubungkan di fan. Di sini. Kemudian ini keluarannya boleh di netral, boleh dicap ya, karena ini sudah satu arah. Kita hubungkan dicap aja sesuai dengan gambar. Di sini lampu yang mana yang melewati kapasitor, maka dia akan sedikit redup ya, karena ditahan oleh kapasitor. Oke, kita hubung-hubungkan saja dulu.
Kemudian lampu yang kedua akan dihubungkan juga di fan. Dihubungkan di fan dan di netral ya. Oke, hati-hati. Jadi pemasangan lampunya adalah seperti ini ya. Di fan ada 2 kabel dan di netral dan cap ada 1 buah kabel. Kemudian kita akan pasangkan lampu yang terakhir. Ini adalah lampu yang mewakilkan kompresor di outdoor ya. Akan dihubungkan di sini. Di COM dan di netral sini ya. Sekarang kita hubungkan. Oke, jadi di sini saya sudah memasangkan 3 buah lampu ya. 3 buah lampu di COM dan di sini ada 2 buah lampu dan powernya. Oke, dan sekarang kita akan memasangkan lampu di swing ini ya. Memasangkan lampu di sini saya akan mewakilkan dengan 2 buah LED. Sebelum memasangkan lampu, kita cek dulu ya keluarannya di mana dan berapa keluarannya, kita cek dulu. Oke, sekarang kita akan mengukur keluaran di sini ya. Sebelumnya di sini saya akan lepas dulu agar tidak ada yang gini ya, kabelnya tidak ada yang short agar aman. Sekarang kita colokkan dulu. Oke, display sudah hidup. Kemudian kita setel avometer di bagian 50 volt, 50 atau 10 ya boleh. Kita lihat dulu. Misalnya ini tegangannya 12 volt, harus melebihi 10 ya. Yang pertama kita menggunakan 50 volt DC dulu. Kita cek keluarannya. Oke, jadi di sini swingnya masih mati ya. Sekarang kita hidupkan swingnya dulu. Kita cek. Oke, kebalik. Jadi ini adalah positifnya ya. Ini positifnya. Oke, keluar tegangan. Kemudian dengan ini. Oke. Oke, jadi ketika saya ukur di soket yang bagian kanan ini dengan bagian kiri avometernya tidak bergerak ya. Di sini karena di ujung kanan dan kiri ini sama-sama mengeluarkan tegangan DC, maka dari itu tidak terukur. Jika kita ukur di bagian kiri, kita ukur. Oke, jadi avometernya turun. Jadi ini adalah plus. Ini plus dan ini juga plus. Di bagian ujung kiri plus, di bagian ujung kanan juga plus. Kemudian di tengah-tengah ini adalah tegangan 0 ya. Yang dapat saya simpulkan seperti itu. Kemudian kita ukur coba yang di tengah-tengah. Maka tidak ada tegangan yang terukur ya. Jadi yang mengeluarkan tegangan itu adalah ada 2 ya, di bagian ujung kanan dan kiri saja.
Oke, langsung saja kita akan memasangkan LED-nya ya. Oke, jadi saya memasangkan LED-nya ya seperti ini ya. Ini saya pasangkan di ujung kanan. Ini plus dan ini nolnya. Yang lagi satu juga seperti itu. Ini plus, yang paling ujung kiri ya. Ini plus dan ini nolnya. Saya di sini hanya mensimulasikannya dengan dua buah LED. Di LED ini saya sambungkan juga resistor agar menghambat sedikit arusnya ya. Saya menggunakan resistor 1K 1000 ohm. Oke, sekarang langsung saja kita percobaan. Oke, sekarang kita akan mulai percobaan. Di sini sudah menyiapkan 3 buah lampu ya. Dan di sini ada air dingin untuk mencoba sensor ruangan ini. Ini akan saya celupkan di air dingin, maka lampu yang terhubung di odor seharusnya akan otomatis mati ya jika sudah dingin. Oke, langsung saja kita colokkan untuk percobaan. Jadi LED menyala ini tanda swingnya merespon ya, swingnya terbuka. Habis terbuka, dia akan kembali mati. Oke, kita tunggu. Nah, di sini swingnya artinya sudah dalam posisi merespon ya, merespon karena AC-nya sudah hidup. Sekarang kita hidupin. Oke, jadi displaynya sudah hidup. Jadi di sini swingnya juga sudah merespon. Kemudian kita mencoba untuk menggerakkan swingnya ya. Oke, swing sudah digerakkan. Dalam pergerakan swing ini, seperti ini ya, gerakan swingnya akan terus menghidupkan lampu. Kemudian jika kita menyetop swingnya dalam posisi terbuka misalnya atau tertutup, menyetopnya ini swingnya akan mati. Seperti itu. Kemudian kita akan gerakkan swingnya lagi. Oke. Jadi seperti itu ya, nanti saya akan bahas lagi sedikit tentang swing ini. Sekarang kita akan bahas lampunya dulu. Sesuai gambar. Di sini gambarnya. Lampu 1, lampu yang terhubung di fan dan cap ini akan sedikit redup ya. Kita lihat lampu yang terhubung di cap, jadi lampu ini. Lampu ini terlihat sedikit redup ya. Mungkin karena efek kamera jadi silau. Ini lampu yang terhubung di cap sedikit redup dibandingkan kedua lampu yang ini karena lampu ini melewati kapasitor ya. Sekarang kita coba sensor suhunya. Kita akan masukkan di air dingin. Jika ruangan sudah dingin, maka lampu yang di odor akan mati. Jadi lampu yang mewakili odor ini sudah mati, maka modul ini berhasil bekerja dengan baik. Kemudian kita off-kan lagi. Oke, di fan gini lampu yang di indoor sudah mati. Kemudian swing ini akan menutup. Ini dalam proses menutup swingnya. Kita tunggu swingnya tertutup. Oke, jadi di sini swingnya sudah dalam posisi tertutup. Kemudian coba kita on-kan lagi. Ini swingnya merespon ya, terbuka.
Ini kenapa tidak hidup? Karena sensor suhunya masih dalam keadaan dingin. LED ini hidup pertanda swingnya bergerak naik turun ya. Kemudian jika kita stop, maka swingnya untuk memberhentikan gerakan swing. Sekarang coba kita pindah letak lampu LED-nya ya, agar tahu gimana keluarannya yang lain. Oke, kita tunggu dulu swingnya dalam posisi tertutup. Oke, sudah. Sekarang kita cabut. Sekarang kita coba pindah letak lampu LED-nya ya. Oke, jadi ini di sini sudah saya pindah lampunya ya. Sekarang kita coba hidupin. Baik. Jadi lampu LED ini mati, satunya mati ya karena saya pasang di tegangan 0 ya. Keempat kabel ini adalah bertegangan 0 ya. Yang mengeluarkan tegangan 12 volt itu adalah di ujung kanan dan yang paling ujung kiri. Hanya dua yang mengeluarkan tegangan. Sisanya yang tengah-tengah ini adalah tegangan 0. Coba sekarang kita pindah lagi. Oke, di sini saya sudah pindahkan kembali LED-nya ya. Sekarang kita coba lagi. Ini pertanda swingnya merespon ya, seperti tadi. Kita tunggu dulu. Oke, jadi di sini swingnya sudah mati. Sekarang kita coba on kan. Sekarang kita coba gerakin swingnya. Nah, dalam proses swing bergerak ini lampunya akan terus menyala ya. Kecuali kita tekan lagi di remote-nya. Kita tekan, maka swing akan berhenti. Kita tekan lagi, swing bergerak lagi. Kita celupkan. Oke, jadi lampu di outdoor sudah mati ya. Jadi modul ini dalam percobaan modul ini sudah berhasil. Oke, kita tunggu swingnya menutup. Baik, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.